Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian ya Ustadz sayangi dan rindukan, kita kembali ke hijrahnya Rasulullah SAW. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pantang menyerah. Lalu seperti apakah strategi Rasulullah SAW dalam berdakwah? Ada 4 strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Yang pertama, Rasulullah SAW membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Yang kedua, Rasulullah SAW membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Dan yang keempat, Rasulullah membuat dengan penduduk Madinah piagam Madinah. Anak-anakku sekalian, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Jadi Rasulullah ingin menyatukan orang-orang Madinah itu semuanya, baik usahanya, semuanya di masjid, berpusat di masjid. Masjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Nabawi. Namun di perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah juga sebelum sampai Madinah membangun Masjid Quba, lalu Masjid Jum'ah. Baru setelah sampai di Madinah, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Itu yang hal utama dalam kehidupan kita adalah akidah. Tentang akidah kita kepada Allah, tentang ketuhanan Allah, tidak syirik kepada Allah, tentang bagaimana ibadah yang benar, dan yang juga yang harus kita lakukan adalah akhlak atau moral kita terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap guru, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang ketika itu memang Al-Quran langsung diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan hadis merupakan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik apa yang dikatakan selain Al-Quran, yang didiemin oleh Rasulullah SAW ketika sahabat melakukan sesuatu, itu juga merupakan hadis. Selanjutnya yang ketiga, sebagai tempat menyambung tali silaturahim antar kaum muslimin. Ini antar kaum muslimin yang muhajirin atau orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, atau memang orang-orang ansor sendiri, orang-orang yang menerima atau penduduk Madinah asli. Yang keempat, sebagai sarana sosial. Dan yang kelima, menjadi tempat bermusyawarah. Yang keenam, tempat menyusun strategi perang. Itu semuanya dilakukan di masjid. Yang kedua, Rasulullah SAW membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid, seperti halnya di Masjid Sumendap mungkin ya, Masjid Jami ya. Itu di belakangnya sudah ada pasar. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjidin Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam, disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Karena sebelumnya mereka itu pasar itu ketika sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah ya, pasar di Madinah itu dikapitalisasi. Jadi sistemnya kalau yang kaya yang semakin kaya, miskin yang semakin miskin begitu. Dan juga banyak tipu daya di dalamnya. Itu yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah di Madinah.
Yang selanjutnya adalah yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Maksudnya mempersaudarakan di sini adalah, jadi orang muhajir datang ke Madinah itu dalam keadaan tidak punya apa-apa, karena harta mereka itu ditahan di Mekah, tidak boleh dibawa. Jadi mereka datang dalam keadaan meskipun kaya raya ketika di Mekah, seperti halnya Abdurrahman bin Auf. Itu ketika datang ke Madinah, mereka dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, karena semua hartanya ditahan di Mekah, tidak boleh dibawa. Jadi, dan juga sampai di Madinah itu mereka tidak punya. Kalau yang berangkat sama kerabatnya, ya ada kerabat, tapi di Madinah tidak punya kerabat. Akhirnya untuk mempersatukan antara muhajir dan ansor, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan, bukan mempertemankan ya, tapi mempersaudarakan. Kaum muhajirin adalah orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Itu maksud muhajir dan Ansor. Rasulullah juga mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansor agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Cara Nabi Muhammad SAW menyatukan kaum Ansor dan muhajirin. Yang pertama, memperkenalkan sistem saudara angkat. Jadi ada saudara angkat gitu ya. Yang kedua, setiap kaum muhajirin mempunyai saudara angkat kaum Ansor. Contoh, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Abu Bakar yang muhajir dengan Kharijah bin Zuhair. Kharijah ini laki-laki ya, meskipun namanya aja hahanya di belakang. Yang ketiga, terjalin hubungan kasih sayang dan persaudaraan yang utuh. Jadi bukan hanya pertemanan tapi lebih dari itu. Yang keempat, yaitu Rasulullah SAW membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antar umat Islam dengan non-muslim yang ada di Madinah. Jadi ini memang sudah sistem ketatanegaraan, itu sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Ini untuk apa Piagam Madinah ini? Digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antar pihak yang terkait. Jadi antar muslim dan muslim, antar bangsa Arab dan Yahudi. Piagam Madinah ini dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Jadi tidak kebablasan dalam toleransi dan juga bukan tidak ada toleransi sedikit pun. Isi Piagam Madinah. Yang pertama, politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat berdasarkan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Yang kedua, rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing dan mereka harus menghormati agama yang lain. Ini bagus ya. Yang ketiga, dalam sosial, setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Jadi sama-sama menjaga, baik dia yang beragama Islam atau Yahudi atau Nasrani yang ada di situ, semuanya punya keterikatan untuk menjaga negara Madinah, untuk menjaga keutuhan negara Madinah. Jadi punya kewajiban yang sama, bukan atas agama, tapi tuntutan yang sama untuk menjaga Madinah. Yang keempat, perdagangan. Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, bukan hanya politik, agama, tapi semuanya. Dalam perdagangan juga diatur. Jadi seakan-akan isi Piagam Madinah ini itu adalah UUD-nya, Undang-Undang Dasar dalam ketatanegaraan di Madinah. Dan itu juga apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham yang mengatakan bahwa Piagam Madinah itu adalah undang-undang dasarnya dalam sebuah negara di Madinah. Yang kelima, dalam ekonomi, semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan
amalan riba dan penipuan dilarang sama sekali. Jadi tidak ada riba, tidak ada penipuan di dalam pasar ekonomi di sana. Kalau dulu itu kalau ada orang yang menjual kurma ya, jadi atasnya bagus, dalamnya itu busuk misalnya, jelek. Nah, mungkin terulang sekarang di pasar-pasar kita. Cuma itu memang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka itu bukan golongan dari kami. Dalam pertahanan juga setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dari serangan musuh dari luar. Ya, kedudukan Yahudi di negara Madinah, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan. Jadi dilindungi. Meskipun pemimpinnya ketika itu adalah Rasulullah SAW sebagai orang yang tertinggi, sebagai presidennya di negara Madinah, ya. Tapi negara Islam yang ada di Madinah ya. Tapi Nabi Muhammad itu juga memperhatikan semua lini masyarakat, bukan hanya dari orang-orang Muslim saja, tapi semuanya diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Itulah betapa syumuliahnya, betapa menyeluruhnya ajaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke, anak-anakku sekalian,